40 tahun kemudian, dialah yang membawa mimbar itu ke Masjidil Aqsa. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Anak-anakku sekalian, kamu bisa seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, dengan usahamu hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahwa ini secara saintifik kita bisa melihat proses perjalanan Isra Mi'raj saat ini. Ya, sebagai orang pelajar kalau mikirin, iya juga ya. Kalau kita nunggu beriman, iman kita itu kalau sesuai sama logika ya baru sekarang kita bisa mengimani Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita nggak sesuai dengan otak kita, sesuai rasio kita, nggak mungkin lah. Kayaknya nggak masuk akal deh. Nah kalau kebenaran semata-mata hanya kebenaran akal, selamanya kita tidak akan bisa beriman. Nah, para pelajar, para mahasiswa, anak-anakku sekalian dan adik-adik semua, kalau kalian ingin dalam proses belajar kalian itu melakukan sebuah proses lompatan besar, jangan pisahkan antara akal dengan kalbu. Ya. Di sini tempatnya sains, tapi di sini tempatnya keyakinan. Kalau kamu menggunakan ini, nggak akan yakin-yakin selamanya. Jadi keyakinan itu ada di sini dan ini harus connect, ya, harus connect selamanya. Makanya sebagai seorang pelajar kalau melihat peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mulai dari yang paling sederhana sayang, misalnya tentang salat. Apa gunanya kalian sekolah, kalian kuliah kalau nggak sholat? Kayak orang nggak beragama sayang. Orang bilang, orang yang berilmu tapi tidak beragama. Ada juga katanya orang beragama tapi tidak berilmu. Bagusan mana? Buya Hamka mengumpamakan begini sayang. Orang yang beragama tapi tidak berilmu. Beragama tapi tidak berilmu. Seperti orang buta yang membawa lentera. Hah? Lentera ini agama tapi tidak berilmu, jadi buta gitu. Jadi berfungsi nggak lenteranya? Tidak. Nah sekarang berilmu tapi nggak sholat, kayak orang nggak beragama kan? Mau dinilai dari mana beragamanya kalau udah nggak sholat? Atau sholatnya main-main, sholatnya tertolak. Seperti orang pencuri yang punya lentera. Bayangkan pencuri karena tidak beragama, jadi pencuri pegang lentera, karena punya ilmu dia punya mata. Jadilah koruptor-koruptor yang korupsinya itu gede itu. Karena korupsinya pakai ilmu tanpa keyakinan yang benar. Dia mungkin sholat, dia mungkin umroh, tapi merampok harta negaranya begitu besar. Karena sholatnya nggak berfungsi. Kenapa nggak berfungsi? Kalau dari cerita Isra Mi'raj, ini masih kotor. Jadi kata Nabi orang seperti itu biasanya sholatnya kayak burung patok-patok. Makanan aja nggak mengandung arti. Karena cerita sholat dan Isra Mi'raj ini kan karena terhubung langsung hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, kalian yang mahasiswa, yang pelajar, kalau bicara Isra Mi'raj, apa sih pentingnya hari ini? Ya, ilmu kalian harus kalian gunakan untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis. Cerita. Ini cerita nih, buat anak-anakku mungkin menarik nih ceritanya. Dulu ada seorang ahli pengukir kayu di Baghdad, ini ceritanya di Irak. Dia merasa kecewa pada dirinya karena dia bukan ulama, dia bukan juga tentara yang bisa ikut bergabung membebaskan Baitul Maqdis. Dia cuma seorang tukang ukir. Maka dia pahatlah, dia ukirlah kayu itu, dibikinlah mimbar untuk Masjidil Aqsa. Padahal itu kondisi terjajah. Nggak mungkin bisa dibawa ke sana. Itu mihrabnya. Ya cuma ini yang saya bisa. Tapi saya ingin menjadi bagian yang memuliakan Masjid Al-Aqsa. Saya ingin menjadi bagian umat Islam yang mendatangkan pertolongan Allah karena kami ingin bersatu dengan posisi masing-masing. Seperti kalian nanti
kuliahnya jurusan apa saja. Ini akan melesat jurusan pendidikan kamu, disiplin Islammu kamu, kalau kamu kaitkan ke Baitul Maqdis. Percaya deh. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan, karena dia mengukir dengan penuh rasa cinta kepada Al-Aqsa, kepada Baitul Maqdis. Dia jiwai betul itu untuk Baitul Maqdis, ini untuk Masjid Baitul Maqdis, ini untuk Baitul Maqdis. Dia keluarkan uang dari koceknya sendiri, ini untuk Baitul Maqdis. Dia kerja mikir dibongkar lagi, ini untuk Baitul Maqdis, harus yang terbaik. Dia kerja mikir lagi, kemudian ganti lagi, bongkar lagi, ini untuk khusus Baitul Maqdis. Hasilnya semua orang berdecak. Berbondong-bondonglah orang kaya ingin membeli mimbarnya ini untuk masjid dia. Dia bilang, maaf Tuhan, ini sudah saya dedikasikan untuk Masjidil Aqsa. Gimana mungkin bisa dibawa ke sana? Itu terjajah, kamu tidak akan bisa keluar dari Baghdad, ini mimbar. Saya sudah terlanjur berjanji pada diri saya, Tuhan. Sampai pada akhirnya, kalau ada orang pergi ke Baghdad, salah satu destinasi wisatanya adalah melihat mimbar untuk Al-Quds ini. Jadi tiba-tiba kesadaran orang untuk menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis itu muncul. Hebat juga ada tukang kayu tapi cita-citanya besar ya. Nah, ada orang ilmunya tinggi, jabatannya tinggi, titelnya akademiknya tinggi tapi untuk perut. Hanya untuk duniawi, enggak ada ruh perjuangan. Itu yang disebut orang yang tidak memiliki integritas keilmuan. Pelacur seksual tidak lebih hina daripada pelacur intelektual yang melacur dengan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan keduniaan. Beda dengan si tukang ukir ini. Sampai akhirnya tersebarlah informasi tentang mihrab ini. Ada seorang anak kecil di daerah Kurdistan umurnya 7 atau 8 tahun pada masa itu. Dia nggak bisa pergi ke sana. Tapi anak kecil ini usia 7-8 tahun ini berjanji sama dirinya. Aku nggak bisa pahat, aku nggak bisa bikin mimbar. Tapi aku ingin menjadi bagian yang memuliakan Baitul Maqdis. Terus, akulah yang nanti akan membawa mimbar itu dan aku yang akan membawanya ke Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Anak kecil yang tidak punya ilmu tapi punya cita-cita tinggi. 40 tahun kemudian, dialah yang membawa mimbar itu ke Masjidil Aqsa. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Anak-anakku sekalian, kamu bisa seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, dengan usahamu hari ini. Allahu Akbar.